Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku beriman, begitu banyak kisah-kisah dalam sejarah keislaman semenjak dari abad ke abad dan dari zaman ke zaman silih berganti. Kebaikan dan keburukan tetap selalu ada. Rahmat, azab dan murka Allah bagi orang dan kaum tertentu sebagaimana yang diminta. Bagi pengikut kebenaran akan mendapat rahmat Allah di jalan kebaikan, dan begitupun bagi pelaku kemungkaran akan merasakan murka Allah yang sangat pedih. Begitu banyak kaum terdahulu yang membangkang terhadap perintah Allah dan juga utusannya, sehingga Allah membinasakan mereka tanpa tersisa dengan kemurkaan yang sangat pedih dan azab yang sangat sadis. Maka oleh karena itulah pada kesempatan kali ini akan kami bahas sedikit berkenaan tentang 5 azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum pembangkang dan 5 kota yang ditenggelamkan karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1, Pompei. Pompei adalah sebuah kota zaman Romawi kuno yang telah menjadi puing dekat kota Napoli dan sekarang berada di wilayah Campania ataupun Italia. Penduduk kota Pompei merupakan keturunan Neolitik Campania yang menjadikan bahasa Oscan sebagai bahasa utamanya. Kota Pompei didirikan oleh orang-orang Osci atau Oscan, yaitu suatu kelompok masyarakat di Italia Tengah pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam sejarah, Pompei pertama kali dibangun pada tahun 310 sebelum Masehi, tepatnya saat Perang Samnite kedua terjadi. Ini merupakan salah satu peperangan besar yang terjadi di Romawi. Semenjak itu, warga Pompei sah sebagai warga negara Romawi. Penggunaan bahasanya berubah menjadi bahasa Latin. Setelah saat itu, Pompei diubah menjadi kota dengan arsitektur megah dengan beragam karya seninya. Tidak hanya itu saja, kegiatan ekonomi juga berlangsung di kota itu. Di balik kemegahan dan kemajuan kota Pompei, diyakini bahwa kota Pompei ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena terkenal dengan kemerosotan moralnya selama Kekaisaran Romawi. Di wilayah ini banyak praktik prostitusi dan perilaku seksual menyimpang sehingga membuat Allah murka kepada mereka. Pergaulan bebas merajalela di kota Pompei, dimulai dari lawan jenis dan sesama jenis yang hampir menjadi kebiasaan masyarakat Pompei. Kemasyhuran dan kemegahan kota ini membuat penduduk Pompei lupa diri. Beragam maksiat dan zina terjadi di kota ini. Perbuatan maksiat dan juga zina di Pompei sudah menjadi hal biasa, dan terang-terangan rasa malu dan ketakutan sudah hilang dari diri mereka hingga murka Allah datang kepada penduduk Pompei. Pada tahun 62 Masehi, Pompei ditimpa bencana gempa bumi yang sangat dahsyat. Dalam peristiwa itu, banyak bangunan runtuh dan berbagai kerusakan parah terjadi di kota tersebut. Butuh waktu lama bertahun-tahun untuk membuat kota Pompei megah kembali. Namun usaha itu runtuh karena letusan gunung Vesuvius yang terjadi beberapa puluh tahun setelahnya. Gunung Vesuvius merupakan bagian dari busur vulkanik Campanian atau Italia. Gunung ini membentang di sepanjang pertemuan lempeng tektonik Afrika serta Eurasia. Sebenarnya gunung ini pernah meletus pada tahun 1780 sebelum Masehi. Letusannya dikenal dengan istilah letusan Avellino. Jutaan ton lava dan juga abu serta bebatuan panas dilontarkan sejauh 35 km ke langit. Akibatnya hampir setiap desa, rumah serta pertanian di sekitarnya hingga jarak 15 mil luluh lantak. Dan juga pada tahun 79 Masehi, gunung ini kembali meletus dengan dahsyatnya. Para ahli memperkirakan ketika Vesuvius meletus, bahkan orang dari jarak ratusan mil pun masih bisa menyaksikan kedahsyatan letusan gunung berapi tersebut. Segumpalan abu, batu apung,
material letusan serta gas vulkanik yang sangat panas dilontarkan ke langit. Warga Pompei yang bermukim di kawah kaki gunung Vesuvius terkena dampak paling parah. Mereka bahkan tidak bisa bernafas karena udara tertutup abu serta gas beracun. Dalam sekejap suasana siang yang terik berubah menjadi gelap gulita. Suasana pun mencekam ketika peristiwa itu terjadi. Keesokan harinya Pompei terkubur di bawah jutaan ton abu vulkanik. Diperkirakan 2.000 lebih warga Pompei tewas dengan total korban jiwa keseluruhannya mencapai 16.000 jiwa lebih. Korban yang masih selamat kemudian pergi meninggalkan kota Pompei selama berabad-abad lamanya. Namun jutaan ton debu vulkanik berhasil mengawetkan kota Pompei selama berabad-abad lamanya. Kota Pompei ini ditemukan kembali pada tahun 1748 setelah tenggelam dalam abu sejak peristiwa letusan gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Saat ditemukannya kota Pompei kembali, ditemukan begitu banyak bangunan, artefak, dan kerangka manusia yang masih utuh karena ditutupi oleh abu vulkanik. Nomor 2, Kota Sodom. Sodom inilah kota yang lenyap di telan bumi. Wilayah yang diyakini sebagai tempat peradaban kaum Nabi Lut alaihissalam ini sirna akibat bencana dahsyat. Kota Sodom terletak di Yordania, tepatnya di lembah sungai di bagian selatan Yordania, sekitar 14 km di sebelah timur Laut Mati. Kota Sodom dan Gomora disebut dalam Alkitab dan Al-Quran sebagai kota kuno yang hancur akibat api dan belerang. Menurut perjanjian lama, kota-kota tersebut hancur karena kejahatannya sendiri. Dahulu Nabi Lut alaihissalam bertempat tinggal di sebelah timur Palestina, tepatnya di Kanaan dekat dengan Sodom. Penduduk desa tersebut memiliki perilaku yang sangat buruk dan hanya kemungkaran saja yang mereka lakukan. Mereka terbiasa berbuat keji dan menyalahi fitrah manusia yang sehat, yaitu dengan menjadi kaum homoseksual. Umat Nabi Lut alaihissalam tersebut sangat terbalik pikiran dan juga hatinya, sebab bukan kaum wanita yang mereka sayangi dan juga cintai, namun justru sebaliknya, mereka menyayangi sesama kaum pria. Hal tersebut Allah jelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 80-82. Allah berfirman, "Kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian di dunia ini? Sungguh, kalian telah melampiaskan syahwat kalian kepada sesama laki-laki, bukan kepada perempuan. Kalian benar-benar kaum yang melampaui batas.' Dan jawaban kaumnya tidak lain hanyalah berkata, 'Usirlah mereka, yaitu Lut dan juga pengikutnya, dari negeri kalian ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci.'" Dalam catatan sejarah, kaum Lut adalah kaum pertama dalam sejarah manusia yang mempraktikkan homoseksualitas. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut untuk berdakwah dan mengajak penduduk desa Sodom menuju kebenaran dan melakukan perbuatan yang mulia. Namun sayangnya, mereka justru mengusir Nabi Lut setelah merasa marah dengan dakwah Nabi Lut alaihissalam. Mereka bahkan berani menentang Nabi Lut untuk mendatangkan azab Allah. Dalam Al-Quran pada surat Al-Ankabut ayat 28-29 Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, 'Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang sebelumnya belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?' Maka jawaban kaumnya tidak lain hanyalah berkata, 'Datanglah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar.'" Pada surah yang sama pada ayat 30 Allah berfirman,
Mendengar umatnya berani menentang azab Allah, Nabi Lut alaihissalam kemudian berdoa dengan bersungguh-sungguh. Nabi Lut memohon pertolongan kepada Allah sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran pada surah Al-Ankabut ayat 30. Yang artinya, ia berkata, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpa azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan doa Nabi Lut alaihissalam. Dengan seketika Allah mempersiapkan malaikat untuk menimpakan azab yang begitu pedih kepada para penduduk kota Sodom. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran pada surah Al-Qamar ayat 33 sampai 36, Allah berfirman, "Kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman nabinya. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Mereka kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing, sebagai nikmat dari kami. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan sesungguhnya dia Lut telah memperingatkan mereka dengan azab-azab kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu." Meskipun demikian, istri Nabi Lut tidak selamat dalam musibah tersebut karena istri Nabi Lut alaihissalam juga tergolong tidak beriman. Allah berfirman, "Kecuali Lut beserta pengikut-pengikutnya, sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka semuanya kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa sesungguhnya ia itu termasuk orang-orang yang tertinggal bersama-sama dengan orang kafir lainnya." Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 59 sampai 60. Pada akhirnya penduduk Sodom pun diazab dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota tersebut kini terletak di sebelah utara Laut Merah, sedangkan menurut penelitian arkeologis, kota tersebut kini diduga berada di wilayah Laut Mati yang terbentang di antara perbatasan Israel dan juga Yordania. Demikianlah kisah kaum Nabi Lut yang menentang azab Allah, sehingga kaum tersebut dan juga kotanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, Ashabur Ras. Allah Subhanahu wa taala membinasakan penduduk Ras karena mereka menggauli wanita pada duburnya, dan mereka tidak beriman kepada nabi mereka, yaitu Hanzalah bin Safwan. Kaum Ras adalah penduduk yang menetap di tanah Hadral Maut dan kota mereka dinamakan dengan Ras. Kota tersebut memiliki berbagai pepohonan, buah-buahan, dan kampung-kampung yang makmur. Di sana tinggal beberapa kelompok dari penduduk Ras yang menyembah berhala dan kelompok yang menyembah api. Menurut As-Sa'di, penduduk Ras adalah sisa-sisa kaum Samud. Kaum Ras adalah sebuah kaum yang menyembah pohon sanobar, yaitu sejenis pohon pinus yang dinamai Syahdirah ataupun secara bahasa Raja Pohon. Adalah Yafis ibnu Nuh yang menanam pohon tersebut pasca topan Nuh alaihissalam di tepian mata air yang dikenal dengan sebutan Raushan Aub. Kaum Ras memiliki 12 desa yang makmur di tepian sungai yang dinamai dengan Ras. Desa tersebut bernama Oban, Ozar, Di, Bahman, Isfan, Farwadin, Ordi Bashat, Khurdad, Murdad, Tir, Mihar, dan Syahriwar. Nama-nama desa tersebut oleh bangsa Persia dijadikan nama-nama bulan dalam penanggalan mereka. Penduduk desa menyamai tepung sari dan juga biji pohon pinus tersebut ataupun pohon sanobar dan menanamnya di tiap desa. Mereka mengairinya dengan irigasi yang berpusat di pohon sanobar intinya. Mereka juga mengharamkan diri untuk meminum dari air tersebut, baik untuk diri mereka, ternak mereka. Bahkan barang siapa yang meminumnya, maka akan dibunuh. Mereka meyakini bahwa pohon pinus adalah hayat al-hilahiyah ataupun kehidupan ketuhanan. Maka terlarang bagi siapapun untuk mengurangi kehidupannya. Setelah kekafiran mereka berlangsung begitu lama, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada mereka dari Bani Israel.
dari keturunan Yahuda, lalu mengajak kepada kaum ras untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Namun mereka tetap tidak beriman. Kemudian rasul tersebut mendoakan jelek kepada pohon tersebut. Tiba-tiba pohon tersebut menjadi kering dan juga layu. Setelah mereka menyaksikan hal tersebut, sebagian dari mereka berkata, "Sesungguhnya laki-laki ini telah menyihir Tuhan kita." Sebagian yang lain menimpali, "Sungguh Tuhan kita telah murka kepada kita saat lelaki ini mengajak kepada kekafiran, maka kita tinggalkan dia dan urusan ajakannya." Lalu mereka sepakat untuk membunuh rasul tersebut. Kemudian mereka menggali sumur yang dalam dan membuang rasul tersebut ke dalamnya, lalu menutup lubangnya. Di dalam sumur tersebut, Nabi Hanzalah yang makin merintih memohon doa kepada Allah untuk memberi hukuman kepada kaum ras atas perbuatan telah mereka lakukan. Akhirnya, kaum ras diberikan azab oleh Allah yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengazab kaum ras dengan menjadikan mereka batu hitam. Tidak hanya orangnya saja, bahkan pepohonan dan hewan ternak pun berubah menjadi batu hitam. Nomor 4. Kaum Samud. Kaum Samud adalah kaum yang diutus Nabi Saleh dan dimusnahkan Allah karena tidak mau beriman. Mereka merupakan keturunan dari kaum Nuh dan hidup di daerah Hijaz di Arab Saudi sekarang ini. Kaum Samud tinggal di Al-Hijr atau Madi Saleh atau Hekhra yang berada 22 km arah timur laut utara kota Al-Ula. Mereka melakukan penyembahan kepada berhala-berhala yang mereka buat dengan tangannya sendiri. Akibatnya, Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Saleh untuk menyadarkan mereka dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Nabi Saleh adalah utusan Allah yang dikirim dengan tujuan membawa hidayah kepada kaum Samud. Dia mengajari tentang Tuhan yang sebenarnya, meluruskan dari penyembahan berhala yang salah, dan menyampaikan resiko besar yang mengancam mereka akibat perbuatan mereka. Nabi Saleh menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang dahsyat kepada mereka sebagai hukuman atas kekufuran mereka. Namun kaum Samud sebagian besar menolak ajaran Nabi Saleh dan tetap mempertahankan keyakinan mereka yang salah. Mereka bahkan menentang Nabi Saleh dengan menginginkan bukti atas kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hukuman, Allah mengirimkan gempa bumi yang kuat yang menghancurkan mereka semuanya. Hanya Nabi Saleh dan beberapa pengikutnya yang selamat dari azab tersebut. Nomor 3. Desa Lagetang. Desa Lagetang adalah sebuah desa yang berlokasi di kawasan Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Desa ini disebut dengan nama Desa Lagetang. Desa ini terkenal dengan desa yang penuh kemaksiatan yang luar biasa, sehingga murka Allah menurunkan azab kepada penduduk Lagetang tersebut. Tepatnya pada tahun 1955, desa Lagetang ini lenyap dalam semalam karena ditimpa azab Tuhan berupa tanah longsor yang mengubur seluruh wilayah dan juga penduduknya. Sebanyak 332 penduduk asli desa Lagetang dan juga 19 orang dari desa lain tewas terkubur tanah longsor. Hanya ada satu orang yang selamat dari bencana tersebut, yaitu seorang anak laki-laki yang berusia 12 tahun bernama Sutrisno. Ia berhasil melarikan diri dari rumahnya yang hancur dan berlari ke desa tetangga. Dari sebuah cerita yang mengatakan tepatnya pada tanggal 17 April 1955, hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Sekitar pukul 23 malam, warga desa sekitar mendengar suara gemuruh yang sangat keras. Ternyata suara itu adalah suara tanah longsor dari gunung Pengamun-Amun yang mengarah ke desa tersebut. Tanah longsor itu begitu dahsyat dan juga ganas sehingga tidak ada yang bisa selamat dari bencana tersebut. Hingga hari ini banyak yang percaya bahwa bencana yang melanda desa Lagetang bukan karena kebetulan,
melainkan sebuah azab yang diturunkan oleh Tuhan dikarenakan maksiat yang merajalela di desa tersebut pada masa itu. Di sana terdapat praktik perjudian, prostitusi, zina, minum minuman keras, dan juga lainnya. Bahkan di sana juga sering diadakan pentas lengger, yaitu sebuah tarian tradisional yang melibatkan pria berpakaian wanita yang menari secara erotis. Nah, buat sahabatku semua, itulah 5 kota yang diazab dan juga hilang dari permukaan bumi ini karena kemaksiatan dan juga kemungkaran yang mereka lakukan hingga mendatangkan murka Allah kepada mereka. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Cukup sekian perjumpaan kita pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.